Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Real Madrid kembali menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas setelah Jose Mourinho memulai periode keduanya sebagai pelatih Los Blancos. Pelatih asal Portugal itu disebut ingin membangun kembali skuad bertabur bintang ala Galacticos. Namun kali ini dengan komposisi yang lebih seimbang demi mengembalikan dominasi klub di Spanyol maupun Eropa. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran utama Mourinho adalah winger muda sensasional Yandi Omande. Penampilan impresif pemain asal Pantai Gading itu bersama RB Leipzig membuatnya menjadi rebutan sejumlah klub elit Eropa. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta efektivitasnya di depan gawang dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan Real Madrid yang ingin menambah daya ledak di lini serang. Mourinho diakini melihat Diomande sebagai investasi jangka panjang sekaligus sosok yang mampu memperkuat proyek besar Madrid. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan persaingan sehat di sektor sayap dan menambah variasi permainan tim, terutama menghadapi jadwal kompetisi yang padat musim depan. Meski demikian, upaya mendapatkan tanda tangan Diomande dipastikan tidak mudah. Selain harus menyiapkan dana transfer yang besar, Real Madrid juga menghadapi persaingan dari klub-klub top Eropa yang telah lebih dulu memantau perkembangan sang pemain. Situasi tersebut membuat manajemen Los Blancos harus bergerak cepat jika ingin mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa saat ini. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Diomande berpotensi menjadi simbol era baru Real Madrid di bawah Mourinho. Kehadirannya bukan hanya memperkuat kualitas skuad, tetapi juga menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun generasi baru yang siap bersaing memperebutkan setiap gelar bergengsi pada musim 2026-2027. Jelang bergulirnya musim baru La Liga 2026-2027, mantan bek Barcelona, Gerard Piqué, kembali memanaskan rivalitas El Clasico lewat pernyataannya yang cukup menohok. Meski Real Madrid tampil agresif di bursa transfer dengan mendatangkan sejumlah pemain baru, Piqué tetap yakin Barcelona masih berada selangkah di depan rival abadinya tersebut. Menurut legenda Blaugrana itu, keberhasilan Barcelona menjuarai 2 musim La Liga secara beruntun menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi yang akan datang. Ia menilai status sebagai juara bertahan memberikan kepercayaan diri sekaligus keuntungan psikologis yang tidak dimiliki Real Madrid saat ini. Namun, Piqué juga mengingatkan bahwa keunggulan tersebut tetap harus dibuktikan kembali di atas lapangan sepanjang musim berlangsung. Tak hanya soal prestasi, Piqué menyoroti stabilitas yang dimiliki Barcelona di bawah arahan Hansi Flick. Para pemain dinilai sudah memahami filosofi permainan sang pelatih setelah bekerja bersama selama beberapa musim. Kondisi itu membuat Blaugrana memiliki fondasi yang lebih kokoh dibanding Real Madrid yang masih beradaptasi dengan sejumlah wajah baru di dalam skuad. Pernyataan Piqué pun langsung memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Sebagian mendukung keyakinannya terhadap Barcelona, sementara yang lain menilai Real Madrid tetap menjadi ancaman serius berkat kekuatan skuad dan aktivitas mereka di bursa transfer musim panas. Apapun hasilnya nanti, komentar Piqué semakin menambah panas atmosfer persaingan antara Barcelona dan Real Madrid. Dengan kedua tim sama-sama berambisi meraih gelar juara, duel El Clasico musim ini diprediksi kembali menjadi salah satu tontonan paling dinantikan oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Barcelona akan melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka di Inggris dengan menghadapi Birmingham City dalam laga uji coba yang berlangsung di St. Andrews Stadium, Sabtu, 1 Agustus 2026 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi pelatih Hansi Flick untuk mengukur kesiapan tim sebelum memasuki musim kompetisi 2026-2027. Meski hanya berstatus laga persahabatan, duel melawan Birmingham diprediksi berlangsung menarik. Barcelona datang dengan membawa skuad berisi perpaduan pemain senior, rekrutan anyar, dan talenta muda yang tengah dipersiapkan untuk menembus tim utama. Flick diakini akan memanfaatkan pertandingan ini untuk menguji berbagai skema permainan sekaligus memberi menit bermain kepada para pemain yang baru pulih dari cedera maupun wajah-wajah baru di dalam tim. Bagi Barcelona, pertandingan ini bukan sekadar mencari kemenangan. Fokus utama adalah membangun chemistry antar pemain, meningkatkan kebugaran fisik,
serta mematangkan strategi sebelum kompetisi resmi dimulai. Birmingham City sendiri dipastikan tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Bermain di hadapan pendukungnya, klub asal Inggris tersebut tentu berambisi memberikan perlawanan sengit sekaligus membuktikan kualitas mereka saat menghadapi salah satu raksasa Eropa. Atmosfer pertandingan diperkirakan akan berlangsung meriah mengingat antusiasme supporter terhadap kedatangan Barcelona sangat tinggi. Selain menjadi ajang hiburan, laga ini juga menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk melihat langsung perkembangan permainan Blaugrana di bawah sentuhan Hansi Flick. Jika tidak ada perubahan jadwal, pertandingan Birmingham City kontra Barcelona akan disiarkan pada Sabtu dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Uji coba ini menjadi salah satu tahapan penting bagi Blaugrana untuk menyempurnakan performa sebelum mengawali perburuan gelar pada musim 2026-2027. Barcelona mulai menyiapkan rencana cadangan di bursa transfer musim panas setelah peluang merekrut Julian Alvarez semakin sulit diwujudkan. Striker asal Argentina itu masih menjadi target utama Blaugrana untuk memperkuat lini depan. Namun sikap tegas Atletico Madrid membuat negosiasi berjalan sangat rumit. Manajemen Los Rojiblancos dikabarkan tidak memiliki niat melepas salah satu aset terbaiknya, terlebih kepada rival langsung di kompetisi La Liga. Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, bersama jajaran klub disebut telah menegaskan bahwa Alvarez merupakan bagian penting dari proyek jangka panjang Diego Simeone. Karena itu, segala bentuk pendekatan yang datang dari Barcelona tidak akan mudah mendapat lampu hijau. Bahkan, Atletico lebih memilih mempertahankan sang penyerang hingga kontraknya berakhir atau melepasnya ke klub di luar Spanyol apabila situasi memaksa. Menyadari kondisi tersebut, Barcelona tak ingin terlalu bergantung pada satu target. Direktur olahraga Deco bersama jajaran manajemen mulai menyusun daftar alternatif yang dinilai mampu mengisi kebutuhan di lini serang. Salah satu nama yang kembali mencuat adalah penyerang Chelsea, Joao Pedro, yang sebelumnya juga masuk radar Blaugrana. Selain itu, sejumlah striker muda potensial dari liga-liga Eropa terus dipantau sebagai opsi jika transfer Alvarez benar-benar menemui jalan buntu. Meski begitu, Barcelona belum sepenuhnya menyerah. Klub asal Katalan tersebut masih berharap situasi dapat berubah menjelang penutupan bursa transfer. Namun dengan Atletico Madrid yang tetap bersikukuh mempertahankan Julian Alvarez, Blaugrana harus bergerak cepat agar tidak kehilangan waktu untuk mengamankan target lain. Keputusan yang diambil dalam beberapa pekan ke depan diperkirakan akan sangat menentukan kekuatan lini depan Barcelona dalam menghadapi musim 2026-2027. Inter Milan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan bek senior asal Inggris, John Stones, setelah dikabarkan mencapai perkembangan signifikan dalam proses negosiasi. Bek berusia 32 tahun itu kini berstatus bebas transfer usai mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester City, dan Nerazzurri bergerak cepat untuk memanfaatkan situasi tersebut demi memperkuat lini pertahanan menjelang musim 2026-2027. Menurut berbagai laporan, Inter telah menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan nilai gaji mencapai 4 juta euro atau sekitar 81,2 miliar rupiah per musim. Tawaran tersebut disebut mampu meyakinkan Stones untuk melanjutkan karirnya di Serie A setelah lebih dari 1 dekade berkiprah di sepak bola Inggris. Pembicaraan antara kedua belah pihak juga dikabarkan berlangsung positif dan kini hanya menyisakan beberapa detail administratif sebelum kesepakatan resmi diumumkan. Sebelum Inter berada di posisi terdepan, sejumlah klub elit Eropa seperti Chelsea dan Juventus juga sempat dikaitkan dengan mantan bek Everton tersebut. Namun, Nerazzurri dinilai paling serius dalam mengajukan proposal. Status Stones sebagai pemain bebas transfer membuat Inter tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian, sehingga klub bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memenuhi permintaan gaji sang pemain. Kehadiran John Stones diyakini akan memberikan pengalaman sekaligus kualitas tambahan bagi lini belakang Inter Milan. Selama memperkuat Manchester City sejak direkrut dari Everton pada 2016, ia berkembang menjadi salah satu bek terbaik di Eropa. Bersama The Citizens, Stones tampil dalam 295 pertandingan dan menjadi bagian penting dari era keemasan klub di bawah Pep Guardiola. Ia turut membantu City meraih 6 gelar Liga Inggris, sejumlah trofi domestik lainnya, serta 1 gelar Liga Champions yang melengkapi koleksi prestasinya. Di level internasional,
Stones juga merupakan sosok penting bagi timnas Inggris dengan torehan lebih dari 90 penampilan. Bagi Inter Milan, perekrutan Stones bukan hanya soal menambah kedalaman skuad, tetapi juga menghadirkan figur berpengalaman yang mampu memimpin lini pertahanan. Pengalamannya bermain di laga-laga besar dinilai sangat berharga bagi Nerazzurri yang musim depan kembali memasang target tinggi, baik di Serie A maupun Liga Champions. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan stabilitas sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda yang mulai mendapat tempat di tim utama. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, John Stones akan segera menjalani tes medis sebelum diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Inter Milan. Transfer ini berpotensi menjadi salah satu kesepakatan paling menarik pada bursa transfer musim panas, mengingat Nerazzurri berhasil mendapatkan bek berpengalaman dengan status bebas transfer. Bagi Stones sendiri, kepindahan ke Italia akan menjadi tantangan baru dalam karirnya setelah menorehkan berbagai kesuksesan di Inggris. Kini, para pendukung Inter tinggal menunggu pengumuman resmi yang diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.